ngasih pelajaran buat kita, udah ngasih ciri-ciri tuh. Orang kalau pengen bekalnya banyak, jangan pernah lupa dengan ciri-ciri kematian. Di antaranya, kata Imam Ghazali, orang kalau udah 100 hari lagi mau mati, dia punya badan itu sering gemeter kalau asar. Asar nih jam 3:30. Kelar asar mau maghrib, badannya sering gemeter. Dari ubun-ubun sampai ke kaki, kayak menggigil parah. Itu baik-baik 100 hari lagi mau mati. Belum makan. Tapi itu terjadi setiap asar. Maghrib kagak, isya enggak, subuh enggak, asal habis asar aja menggigil. Itu 100 hari itu mati. Lalu apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, kalau orang 40 hari lagi mau mati, dia punya pusar, dari ujung pusar ini sampai ke bawah, perut sering nyut, bukan lapar, bukan. Setelah perut berasa nyut, muter, akhirnya dia menggigil, bingung, pelangap-pelongok, lala-lolok. Itu orang 40 hari lagi mau mati. Ingat-ingat penyakit nih. Imam Ghazali ngajarin kita, makanya ada kitab Tanbihul Mughtarin, pengingat untuk orang-orang yang terbujuk rayu dengan rayuan dunia. Jangan sampai kita lupa dengan yang namanya mati. Itu 40 hari lagi. Lalu apa kata beliau? Kalau orang 7 hari lagi mau mati, ini dikasih nikmat makan enak. Jadi ntar yang pulang dari sini makan banyak, diemin aja. Jangan dialaruin, takutnya membekasin. Seminggu lagi itu dia mati loh. 2, orang yang pengen mati seminggu lagi, biasanya ketika dia sakit parah, Allah kasih sembuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seminggu dikasih, udah bertahun-tahun di kasur nih, tiba-tiba itu melek, ngobrol kongkoh sama keluarga, anaknya dipanggilin, biasa kayak orang sehat. Itu tanda orang ini akan menghadap Allah kurang lebih seminggu lagi. Masuk ke hari ketiga hari sebelum meninggal. Ketika 3 hari sebelum wafat, maka di situ Allah berikan tanda di ubun-ubunnya akan terasa nyut-nyutan, badan gemeter, kuping udah mulai turun, hidung udah mulai turun. Udah gak usah pakai megang-megang kuping, udah. Kuping udah lemes, hidung udah lemes, ini bola mata hitam udah mulai layu. Kelihatannya masih sehat. Saya punya almarhum orang tua saya itu sehari sebelum meninggal itu duduk di depan rumah, ngomongnya ngaco. Ngomongnya apa? Gue pengen pindah. Mau pindah kemana ya? Pengen pindah gue ke Kerawang. Enak banget di Kerawang, lega, adem, banyak tamannya. Itu kongko itu. Makan jagung apa rebus, makan singkong, emang punya penyakit gula. Kayak orang gak sakit. Pengen banget gue pindah ke Kerawang, enak di sana mah kebunnya enak-enak, adem-adem, kagak banyak orang, sepi, mana-mana enak buat ibadah. Besokannya nggak sadar meninggal dunia. Sehari sebelum mati dikasih sehat. Dan kata Imam Ghazali, ketika orang sehari sebelum meninggal, dia akan merasakan satu penyakit, di mana penyakit ini tidak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Apa penyakitnya? Mulai dia sadar omongan hati, dia dengar kuping, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Yang dia ucapkan cuma kalimat thayyibah, Allah, Allah, Allah. Dan saat itu Allah akan cabut nyawanya, mulai dari kaki sampai ubun-ubun. Proses mulai. Kalau udah proses, kaki itu diambil, nyawa diangkat, ntar diangkat, diberhentiin sampai mana? Sampai perut. Ntar kaki dingin nih, udah dingin semua, pegang perut masih anget, berhenti dulu tuh. Ntar udah kira-kira istirahat, diangkat lagi nyawa, terus sampai kemana? Ke dada. Mulai perut goyangannya mulai sedikit, udah dingin, dadanya masih anget, masih ada tuh napasnya. Ntar dari dada dicabut lagi sama Israel, nempel di tenggorokan, berhenti. Dada udah mulai rada-rada lama gerakannya. Itu ciri-ciri orang mati tuh. Dari tenggorokan baru diambil melalui ubun-ubun. Kalau amal ibadahnya banyak,
maka ruh akan dicabut laksana seperti ngambil rambut dari tepung. Katanya begitu. Katanya begitu. Tapi dalam hadis qudsi yang lain, kata Allah, ketika aku cinta kepada hambaku dan aku ingin hambaku kembali menghadapku dalam keadaan tidak membawa dosa, maka akan aku berikan penyakit yang parah dan dahsyat, bahkan aku cabut dengan penuh kekerasan. Coba, Allah demen sama kita nih. Allah kasih kita sakit lama, nggak bakal dicabut tuh. Biarin dikasih sakit sama Allah sampai kita nggak mati-mati. Dilihatin sama Allah, ini orang masih punya dosa, gua tambahin lagi sakitnya, kata Allah. Pas banget udah waktunya ruh diambil, masih ada dosa nempel, dibetot sama Allah, tulang dosa habis. Tapi kalau Allah benci sama hambanya, dikasih sehat dulu, kagak sakit-sakit. Pas lempengan mati senyum. Sekarang saya tanya, mauan sakit apa sehat? Jawab dan jujur. Mauan sakit apa sehat? Ya, mauan yang sakit sehat. Kita pengennya sehat, tapi sehat kudu banyak syukur. Yang ibadah enak, dicabutnya juga enak. Yang kedua, dalam hadis qudsi kata Allah, ketika aku cinta kepada hambaku, maka akan aku berikan dia melarat, miskin, belangsak, susah di dunia. Buanda kagak punya. Itu tanda Allah cinta tuh. Kenapa? Agar ketika dia menghadapku, tidak akan ada harta yang aku hisap sehingga membawa dia masuk ke jurang api neraka. Tapi sebaliknya, kalau aku benci kepada hambaku, akan aku berikan harta yang melimpah ruah. Enak di dunia, kayak mobil punya, rumah gede, motor ada, bini 4. Wah, sempurna udah. Pas mati, barulah Allah bawa ke jurang api neraka lantaran banyak harta yang dihisap tidak dari hasil yang halal. Nah, ini penting. Pertanyaan saya, berarti enakan susah apa kaya? Bingung lagi kan? Tadi dikata enakan sakit apa sehat, enakan sehat. Sekarang orang susah langsung masuk surga, Pak. Orang susah langsung masuk surga, nggak pakai dihisap. Itu dalam hadis qudsi itu disampaikan, orang yang susah, orang yang sering dikasih sakit, orang yang ketika diuji dia bersabar, nggak pakai dihisap, buku catatan amalnya nggak pakai diperiksa, langsung digiring sama Allah lewat malaikat masuk ke dalam surga. Tapi dengan catatan, dikasih musibah dia bersabar.